Gear Talk. Mantep banget. Woo. Welcome to Jamming Box. Kali ini kita berbeda. Ini adalah program baru dari Jamming Box namanya Jamming Box Gear Talk. Ini ngebahas tentang gear ini ya, bukan gear sepeda, bukan gear motor coy. Gear setup untuk sound. Sudah pasti ada Mas Ed Syahrani di sini. Sehat ya Mas Yo? Alhamdulillah men. Mantep banget. Dan di sebelah sana yang ngebantuin gua ada Hendra Zamzami, ini adalah gitaris kedua dari Eda nih. Di mana Hendra ini paham tentang alat-alat yang dipakai piranti. Oh iya piranti. Piranti yang dipakai Keren sama Mas bahasa Ed. piranti bro. Jarang dipakai kan? Yo, Piranti yang dipakai sama Mas Ed. Tapi Mas, Ya. sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh ke depan, gue sedikit cerita dulu. Kenapa gue akhirnya bisa menjadi seorang digital boy saat ini? Sedap. Kalau kata Battery Legend kan, it's gonna 21st century digital boy. Jadi selama gue waktu itu ngejemput Mas Ed dari Cibubur menuju ke pabrik Radix di Tangerang. 2 jam lebih perjalanan gue di brainwash dengan, lu coba pakai digital bro, lebih simple, lebih ini. Padahal gue dulu yang bener-bener minded gue adalah head M. Ya kan? Tapi yang gue tahu dulunya, zaman-zaman dulu ketika Mas Ed lagi dengan Eda nih pertama-tama, itu kan gosip tentang Mas Ed tuh lebih kayak, wah dia mah amplinya gila-gilaan. Itu tuh segala macem. Nah kemarin tiba-tiba gue ngobrol-ngobrol, ternyata Mas Ed menggunakan ampli yang boleh dibilang, bukan ampli ya, gear Piranti yang boleh dibilang sangat simpel Mas. Mungkin Mas Ed bisa menjelaskan dulu ke teman-teman di sini buat para jamming box, buat jamming boxer sih, jamming boxer. Para teman-teman yang penasaran dengan apa aja sih yang dipakai sama Mas Ed nih. Jadi gini, kalau kita bicara piranti, peralatan pendukung untuk di panggung maupun rekaman, ya itu sesuai dengan teknologi dan zamannya aja sih. Gua tidak bisa mengatakan bahwa digital lebih bagus atau analog lebih bagus. Intinya sih sesuai aja. Nah alasan digital itu sederhana sebetulnya, karena memang untuk kepraktisan. Karena segala sesuatunya itu sudah ada di satu unit gitu bisa dikatakan ya, pilihan banyak di situ dan sebagainya. Dan karena juga teknologi, thanks to new technology, bisa dikatakan mendekati lah. Gue tidak mengatakan sama tapi mendekati dari secara kualitas gitu dan sebagainya. Memang kalau kita bicara ideal, nggak ada lah yang bisa ngalahin ampli sampai kapan juga gitu kan. Cuman lu gotong-gotong ampli, kasihan juga men yang kru-krunya kan. Belum naik singa udara loh. Nah itu dia segala macam kayak gitu-gitu ya kan. Kosnya lagi habis nih kita. Jadi sebetulnya alasan sederhana itu kepraktisan gitu. Itu aja sih kalau gua. Nah memilih yang sekarang Mas Ed pakai nih, ya kan. Ini dipakai settingan gini, lu pakai juga nggak Ndra di Eda nih sebenarnya? Antara untuk gitar 2 ya? Iya sama, hampir sama. Mungkin gua nggak ada tambahan buat wah sama namanya modulasinya itu. Input section dia nggak punya, kecuali dia langsung. Karena dia tidak memainkan part itu kan, dia memainkan rhythm section. Rhythm yang gue mainin bareng itu nggak memerlukan ini gitu. Oke. Nah berarti yang sekarang dipakai ini kan simple nih. Ini settingan baru di 2020 nih ya? Apa dari sebelumnya? Udah lama juga sih. Sudah lama ini. nih. Jadi kita tuh tahun berapa saya mulai ini ya? Pindah ke floor. Sekitar 2007 kayaknya. 2007. Nah jadi sebelumnya masih pakai bawa head sama perangkat pirantinya. Rek itu. Nah kenapa sampai pindah ke floor Mas? Itu tadi alasan kepraktisan. Pertama nih ya, waktu itu Hendra belum ada, belum ikutan kita. Di era album Borneo, itu gue pakai rack men. Aduh saya nggak ada fotonya gue. Jadi itu U-rack system ya? 14U men. Di bawahnya power, orang yang ngangkat 4 orang. 4 orang yang ngangkat, maksud gue setiap kali main gitu pagi gitu buset ampun dah. Tapi memang gue tidak bisa bantah ya. Suaranya big, memang big dalam artian bukan volume tapi thick dan sebagainya, analog kan tahu sendiri. Kontrolnya aja digital, cuman saat itu masih analog. Nah cuman gue pikir lama-lama kitanya juga kewalahan. Nah semenjak dari itu kita mulai mikir ya sudah kita pakai multi effect aja yang simple. Nah multi effect kan banyak lah ya tipenya kan. Beda merek, beda tawaran, beda feature dalam hal ini gitu kan. Ya itu kita aja menyesuaikan mau nggak mau gitu. Tidak bisa lagi kita yang justru men-set yang seperti kita mau waktu zaman kita rek terserah kita gitu kan.
Ya ini mau nggak mau kita harus menyesuaikan waktu kita pakai Digitech Gen X karena secara perpindahan preset itu terlalu lama. Nah, ada gapnya ada antar gap. channel ke channel. Akhirnya gue mainnya sistem Stormbox. Oke. Jadi delay misalnya main lead, delaynya nyalain sendiri. Gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu ya itu kita pakai demi kepraktisan kan. Seiring waktu berjalan sampai memang alatnya juga sudah uzur dan rusak. Ya berganti dengan Zoom G5 gitu. Ya. G5 juga rusak. Rusak lagi. Ya akhirnya Lebih kecil lagi. lebih kecil lagi. Ini G2 ya? Ini MS50. MS50. Ya, Zoom MS50. Ya. Jadi kalau kita ngobrol di sini, kalau lu lihat di channel lain, orang pasti ngebahas tentang seorang Ed Sheeran adalah skillnya. Di sini enggak, kita ngebahas lebih ke pirantinya. Nih, lebih ke pirantinya. Karena gini, tadi Mas Ed cerita bahwa akhirnya pindah ke floor. Ya. Yang sampai akhirnya sekarang settingan yang dipakai sekarang adalah buat terlihat sangat simpel ya. Ya. Cuman ada si zoom, terus ada Ada wah, ada phaser. Ini sih sebetulnya buat tambahan nggak terlalu signifikan sebetulnya gue jarang banget pakai dua ini. Tapi ibaratnya kurang sah gitu kalau nggak ada. Kayak gitaris kayaknya harus ada ya. ada wak. Cek wak. Yo, biar bisa gini-gini, Bro. Enggak, Susah. Nah, yang menarik yang ujung tuh Mas. Ini buatan lokal ya. Ya buatan lokal. Yang ujung itu dia fungsinya adalah buat apa sih Mas? Dia buat mengkontrol zoom ini. Oke, jadi kayak menambah channel daripada ini cuma satu, di sana bisa jadi ke save jadinya. Preset yang kita pakai bisa lebih banyak. Karena kalau kita cuma satu ini, nggak pakai ini. Preset yang kita bisa pakai cuma 3. Ya. Kalau dalam hal ini kita jadi bisa 10. Karena ada IB box ya. Apa sih itu? Ada pilihan A dan B, masing-masing ada 5. Oke. Jadi kita bisa 10 preset kita bisa pakai bergantian. Dengan cuma bawa satu efek segede gini doang kan? Betul. Itu lebih simpel ya. Nah ini efek ini sendiri kan multi efek dalamnya tuh sudah banyak banget efek. Ada amplifier simulasi ampli, simulasi kabinet. Jadi diolah di dalam gitu. Jadi sound tuh udah jadi. Kita kirim direct udah jadi. Berarti kalau manggung, kita mau bahas panggung. Lu juga berarti sama Ndra? Sistemnya hampir mirip seperti ini? Bukan mirip lagi, sama. Emang dibikin sama ya? Sama. Kalau di panggung ada direct todong atau hanya direct Mas? Gua memilih direct aja. Kalau memang pun harus todong aja. Gua nggak harus double direct dan todong ya? Karena gua agak sedikit trauma dengan double sama miking sama direct bergabung. Itu kadang-kadang facing atau apa gitu yang gua nggak terlalu senang. Jadi pilih aja salah satu. Nah Kim, gue ikut gini sama Kim. Iya enggak? Kalau nggak direct aja dong. Iya betul. Maksudnya direct aja gitu. Kalau gue sih lebih cenderung direct ya. Karena gampang ngaturnya gitu. Itu sih yang gue alamin. Berarti kalau boleh dibilang, lu juga berarti sama berarti direct juga Ndra ya? Sama. Ada yang ribet nggak Ndra? Pertama kali lu, let's say kita ngebahas tarik mundur dulu, ngebahas seorang Hendra tiba-tiba diajak untuk membackup part rhythm di Eda nih. Pertama kali lu diajak tuh, awal-awal lu mesti pelajarin apa gitu-gitu apa gimana Ndra? Pertama musika dulu pasti. Cara main harus sebisa mungkin bisa main. Sebisa mungkin walaupun nggak sama kalau kata Mas Ed kan. Tapi sebisa mungkin didekatin lah. Ya. Gitu. Mirip-mirip kita. Mirip-mirip 11-12. Jadi ya, lebih ke situ sih. Sebelum ini gue perlu jelasin. Jadi Hendra ini ada istilah orang ada ini pakai rhythm. Enggak. Gue main rhythm juga soalnya. Oke. Nah yang gue butuhkan dari Hendra ini adalah part yang gue tidak bisa mainin Pas lagi ngelit ya? di live. Bukan di lagi live. ngelit, pas lagi di live. Karena di Edani kita rekaman tuh kan kadang gue ngambil track tuh 2, 3, 4 gitu kan. Nah gak mungkin gue dapat mainin sekaligus 4 barengan itu. Nah, gue butuh yang satu lagi. Nah itu sebetulnya bisa didouble dengan alat bisa. Cuman gue dalam hal ini melihat lebih real kalau orang yang main. Gitu. Cuman dia bukan memainkan part sendiri. Kecuali kalau memang diminta dia seperti itu. Tapi basicnya adalah dia ngikutin part yang sudah ada. Jadi partnya semua sama, mainnya sama dengan sound yang sama. Oke, karena memang sudah ngikutin part yang udah dibikin sama Mas Ed. Jadi bukan rhythm, karena gue juga main rhythm. Gitu. Jadi gue menyebutnya dengan bahasa gue tuh, dia tuh extension gue. Extension Extension gue. Gitu. Duplikat.
Ini apa namanya? Live channel, my live channel. My live channel. Live channel gua. Jadi kalau kita ini kan right nih gua sini, Hendra sini, itu live channel nih gua right channel gitu. Berarti lu sound, lu samain berarti ya sama persis yang apa yang dipakai di sini? Iya, emang Mas Ed juga yang setting. Iya. Oh jadi lu di setting sama Mas Ed untuk dia mainin doang. Oke. Nah, dari kita ngomong masalah dari si UREC system sampai ke floor saat ini lebih sangat simpel. Ya. Ya kan? Ya. Boleh dibilang hanya ada di iBox stereo itu ya. Ya, stereo. Kenapa memilih di iBox stereo, Mas? Ya karena kan basicnya dia ini kan stereo ya, contohnya kayak gini nih. Kalau cleannya khususnya, kalau distortion Ya. mono gua. Itu ada chorus stereo, ya jalurnya tetap harus 2 kan. Ya. Nah itu alasannya kenapa gua harus stereo. Supaya di luar juga kalau di FOH-nya Ya betul. lebih dapat stereonya ya. Dan kalau gua juga main lead, itu harus ada di posisi dua-duanya. Dan itu harus 2 berarti. Ya. Nah soalnya nanti kalau di live itu kita yang sering itu terjadi, ini tapi kerjaan engineer di depan ya. Ya. Pada saat kita main rhythm, lagu sedang berjalan, itu gua sebelah sana, Hendra sebelah sana. Ya. Pada saat gua lead, itu gua ada di dua-duanya, Hendra dipindah ke tengah. Si manual ya, engineer di depan ya. Secara manual ya. Oke. Ini bisa jelasin mungkin Mas. Ini saat ini simple. Ini kalau pakai wireless kalau memang di Ini panggung besar wireless, ya. ya ini karena memang tidak, jadi kita pakai kabel. Wah dipakai kalau lagi ada kebutuhan. Ya ini kalau 2 ini sih sebetulnya nggak, apa ya, ada seru gitu, nggak ada juga nggak apa-apa sebetulnya. Kenapa milih Pace 90-nya EVH Mas? Nggak Pacer yang lain gitu? Sebetulnya sih bisa ya dengan Face 90 juga, cuman ya gue sih ngefans sama Eddie salah satu. Almarhum ya. Iya jelas salah satu item yang baru mampu gue beli ini gitu. Gitarnya belum mampu soalnya. Nah, yang menarik banyak orang yang sangat brand minded ya. Boleh dibilang wah yang sesimpel lo power box itu mesti yang brand banget Ya. segala macam. Dan Mas Ed gue lihat pemakai produk-produk lokal sih sebenarnya banyak di sini nih. Ini Sarinten produk lokal. Nah, ini Ini cuman apa ya istilahnya expander jatuhnya dia nih. Dia bisa membanyakin output. Jadi bisa ada yang ke ini kan sudah pastinya ke mixer. ngaruh nggak tuh Mas antara produk lokal dan produk luar saat ini untuk Piranti itu? Kalau dari yang gua alamin sih cukup bagus ya. Bagus artinya tuh tidak merusak. Potong sinyal apa gimana? Enggak ngerusak banyak. Enggak ngerusak bahkan. Aman gitu. Ya gue berani pakai, udah live kemana-mana pakai aman. Nah, ini sangat menarik juga nih. Ini kita ngebahas gitar sekarang. Piranti udah sekian persen udah kebahas. Gue dari tadi memperhatikan gitar ini adalah Gas Radix yang belakangnya kenapa beda sendiri nih. Iya, lihat nih. Oh, gendut kan? Gendut belakang. Ini kena ide siapa Mas? Bisa. Jadi sebetulnya gini. Belakangnya kayak apa ovation ya. Ah itu ya, pemikirannya kayak mirip kayak gitu. Cuman sebetulnya itu berangkat dari Gibson Les Paul. Oh, Les Paul memang belakangnya rada ini ya. Bukan belakangnya. Jadi kalau Les Paul kan depan, atas iya, archtop gitu. Gua nggak suka gitar archtop. Oke. Gua nggak Lebih suka gitar. flat ya? Gue lebih suka flat top gitu kan. Tapi gue tidak bisa bantah soundnya kalau Les Paul itu lebih thick, lebih tebal, lebih tegas Dari SG. dari SG. Kalau SG kan lebih banyak mid. Ya. Nah, gue pengen tampilan SG karena gue tuh paling suka tampilan tuh SG. Tapi suaranya bisa lebih tebal gitu. Ya. Nah, dalam hal ini karena orientasi gue bukan vintage ya, orientasi gue rock metal standar gitu. Jadi gue butuh yang memang high gain, yang memang dia mampu untuk handle distortion tinggi gitu. Bahkan sampai juga tune yang low, makanya pikiran gue mungkin harus dengan cara seperti Les Paul. Dibalik tapi di belakang. Nah, supaya nggak kelihatan. Depan udah flat top. Iya, flat top kan depannya gini, belakangnya begini. Itu sih alasan gue. Nggak ada kan di dunia kan ini kan? Ada sih Ada? mungkin ya, tapi gue tidak tahu gitu. Ada yang biasa umum seharusnya di depan. Ngaruh tapi Mas bunyi. Ngaruh banget. Ngaruh Nah ya? ini sekarang ini kan sebetulnya gitar yang gue pakai ini harusnya gue pakai buat tune standar drop D, Ya. drop D di tune standar.
Tapi karena sekarang ini lagi nyoba tune low, C sharp, jadi gue pakainya 0-10-52. 1052. Nah, ternyata dia mampu handle. Ya. Ternyata dia Untuk mampu drop handle. D. Untuk C sharp. Oke. Nah, kalau drop D udah pastinya handle gitu. Hmm. Artinya untuk yang standar udah pastinya handle. Ya, Kalau gua kan yang biasanya terjadi itu adalah kalau misalnya SG kita coba pakai yang low gitu. Kadang bahasa gua ya itu senarnya menguasai body terlalu tinggi. Bahasa yang baru tuh. Menguasai body terlalu tinggi. Iya, senarnya tuh menguasai body gitarnya tuh berasa kayak bodinya kalah gitu. Nah kalau ini senar tuh dipegang gitu sama bodinya. Jadi dia form kuat gitu. Jadi buat handle yang low tune itu lebih dapet. Gitu. Berarti ini memang karakternya dibikin yang untuk yang dipakai sekarang memang untuk low-nya ya dia. Untuk low, ini sekarang gue sekalian nyoba buat ini mampu gak sampai low segitu, ternyata mampu. Mampu 1052 C sharp. cekres berarti ya? Ya. Bahasa kampungnya cekres. Cekres. Kalau bahasa itunya C sharp. C sharp. Bahasa anak metal cis. Cis. Drop apa lu? Cis. Gitu. Paling kedua kalau ngobrol-ngobrol dulu, lu mainnya dari mana? Cesus. Cesus. Anak Kang tuh, Cesus ngomongnya. Ya, tapi kayak Indra deh. Dan lu ada yang lu ini nggak sih dari pas pertama lu ngebantu di Edane, ya kan? Tadi sempat lu cerita pertama lu ngapalin dulu dan segala macem. Dan akhirnya lu dapetin, boleh dibilang sound yang sudah dibikin, disetting sama Mas Ed untuk lu mainkan. Iya. Gitu. Mainnya dia harus mirip gak Mas? Harus dalam pengertian tuh note-nya benar sesuai dengan apa yang diminta gitu kan, chord-nya dan lain-lain ya gitu. Teman secara feel apa itu tidak mungkin ya 100% karena berbeda orang kan. Nah, jadi hal-hal yang itunya yang mempertebal itu gue bayarkan karena memang itu tidak signifikan untuk itu, justru dengan ada dua orang ini terasa lebih real gitu untuk stereonya. Karena gue tidak di kepala gue waktu Edane, walaupun Edane awalnya adalah 4 orang, tapi di perjalanannya pada saat berkarya dan sebagainya itu tidak terpikirkan itu untuk 4 orang. Gue main aja gitu. Kadang numpuk gitar berapa track gitu kan. Terus ada part-part lain. Nah, mumpung ada 2 gitar ini, part-part lain yang justru totally gue nggak bisa gue mainkan itu bisa gue hibahkan ke dia untuk dia serahkan ke dia untuk dia lakukan. Beban gitu. gak lu, Ndra? Enggak lah ya. Iya. Kayak misalnya gue nggak terlalu suka clean. Ya itu dia kadang dia mainin gitu. Gitu sih. Nah, kalau kita ngomong pick up, ini dipakai apa nih Mas? Zebra. Ini ngomong-ngomong masih prototype ya. Belum rilis ya? Belum rilis, belum dibikin malah. Jadi ini masih prototype. Dia baru mau bikin 2 lagi proto. Yang versi katanya versi yang di atas, gue tidak tahu istilahnya apa. Terus versi yang di bawahnya gitu, yang mungkin lebih murah gitu kan. Nah ini baru-baru prototype. Ini kebetulan gue pakai Bill Lawrence L500 XL yang dipakai sama Nuno, dipakai sama Dime gitu. Ya itu untuk keramik. Memang ini high gain dan sharp di kuping tajam gitu. Nah ini menariknya, ini ada satu lagi nih kayak nggak 1052 nih. Nah ini standar. Standar. Gue pakai dia standar. 1046. 10 enggak ini 9. Oh 9 malah. 942. Buset. Bedanya kita ngebahas masalah gitar dulu. Jadi ada yang itu versi untuk drop tuning. Ya. Ini versi untuk yang Standar. Ngebedainnya gimana Mas? Buat lagu atau gimana sebenarnya? Lagu. Untuk kebutuhan lagu. Ya, jadi Edane kan sudah terlanjur banyak tune-nya. Kalau kita ikutin tune-nya, bro, waduh, gila. Berapa gitar kita waktu itu? Iya pernah sampai 8. 8 bro gitar. Gua 4. Karena beda-beda tune. Beda tune. Ada yang tune yang utamanya waktu itu kan kita antara lagu Komanis Kau Iblis yang drop A kan. Iya, Drop A itu. Waduh, itu satu lagu dipakai gitar dipakai satu lagu itu doang gitu kan. Cuman satu lagu untuk Komanis Kau Iblis. Iya, itu drop A gitu. Terus pakai kita waktu itu drop B atau C. B sempat juga. Layout ya.
wah tekor juga lama-lama men. Iya senarnya men, tiap kali kita mau main harus ganti kan. Aduh gila. Nah karena vokalis kita yang sekarang ini lumayan range-nya. Dikatakanlah bisa dia handle yang tinggi dan sebagainya, kita tarik atas justru. Jadi untuk yang lagu-lagu yang drop tuning, itu kita jadikan drop D. Nah untuk lagu-lagu yang umum, yang standar gitu, ya itu pakai satunya lagi standar. Nah dalam hal ini gue pakai 2 gitar tuh, salah satunya itu. Di samping buat ngejaga tune, itu biasanya gue serahin ke kru gue untuk nge-tune di belakang pada saat gue lagi pakai gitar satunya gitu. Kepikiran mau pakai joki gak sih mas? Joki itu yang mencet-mencetin efek. Kan kalau band-band gede gitu kan ada joki. Betul, sebetulnya gue udah ngelakuin itu juga. Walaupun gue bukan orang pertama ya. Gue pertama kali ngeliat itu tuh justru dari Toto Tewel. Di zaman gue tur sama God Bless dulu. Toto Tewel udah ngelakuin kayak gitu. Pakai joki ya? Pakai joki di belakang. Nah gue ngelakuin itu dulu sistem MIDI, sistem rack. Nah itu pernah juga kita di floor, sistem floor waktu itu dengan yang waktu era kita dengan apa tuh ya, 2006-an ya? Iya, yang ada. si kru kita yang Betul, ya, sempat juga kita ngelakuin kayak gitu. Nah cuman masalahnya kadang tidak sesuai seperti ini dan tidak bisa timing kali kapan injeknya. Nah jadi akhirnya gue putusin sementara masih gue yang handle ini. Gitu. Tapi sebetulnya gue pengen kalau memang ada satu perangkat MIDI control yang bisa mengkontrol pedal ini dari belakang. Jadi yang ideal kan memang gitu. Harus ada di depan satu. Ya, di belakang satu. Di belakang satu. Kayak Megadeth tuh. Betul. Di belakang semua. Jadi ada di belakang, ada di depan. Jadi pada saat di depan tuh dia main sendiri. Pada saat dia kemana itu harusnya switch, ada yang switch ada di belakang. Ada yang switch di belakang. Gitu. Harusnya sih sampai seperti itu ya. Ya ini karena masalah sikon yang juga tidak memungkinkan untuk itu sementara jadi nggak dulu. Nggak dulu gitu. ya. Iya, harusnya gitu sih idealnya. Berarti harus ada yang MIDI control di belakang. Berarti kalau ngomong ini kita ngomong ini bagian depan ya. Sebenarnya biasanya bagian belakang Mas itu ada apa sih? Enggak, ya ini relatif bisa dikatakan sudah mewakili bunyi itu semua dari sini. Dari sini. Di belakang amplifier yang gue pakai itu sebagai monitor gue aja. Berarti itu hanya desain return aja berarti ya? Ya desain return atau kalau memang terpaksa karena rusak di input, yang clean channelnya. Tapi intinya itu buat monitor gue aja di panggung. Karena dasarnya gue kirim ke depan tuh udah direct. Nah ini kalau kita ngomong masalah live coy di manggung. Kalau rekaman ya kan. Karena dari gua sama teman gua masih gitaris gua di Sikausa si Fafa tuh. Cuk iki sound gitar bisa gini loh cuk bunyinya. Dia udah dengerin Cry Out dan segala macam. Terus sebenarnya versi rekaman dan versi live yang ngebedain apa Mas? Kalau di rekaman biasanya Mas Ed? Full rack itu dipakai lagi atau ada amplitude dan segala macam? Justru kalau di rekaman gue bilang jauh lebih simple ya. Karena rekaman itu kan bukan, ya rekaman namanya rekaman tuh kita memang mengkhususkan diri yang bukan yang live yang harus one take dan sebagainya gitu kan. Jadi banyak kemungkinan untuk bisa kita eksperimen, nyoba-nyoba dan sebagainya. Jadi beda setup. Tapi di pengalaman gue rekaman zaman Edane khususnya itu dari album The Beast sampai 170 volt itu gue pakai ampli. Dari The Beast sampai 170? Nah, cuma waktu zaman di The Beast itu gue masih orientasinya masih tube amp. Oke. Nah di zaman 170 volts itu gue orientasinya udah solid state. Oke. Nah ini menarik nih. Memilih dalam arti gini. Berarti sampai akhirnya Mas Ed memutuskan aku pakai solid state aja deh. Kayak itu kenapa Mas? Jadi itu simpel. Jadi gini, kalau gue sih tetap senang ya tube amp tuh gimana pun juga tetap enak gitu. Itu gue tuh tadi awal tuh gara-gara dia gue jadi digital boy. Jadi ini agak lucu juga nih, mungkin gimana yang jelasinnya. Jadi gini, kalau tube amp itu kita udah nggak bisa bohong dah. Sound warm, big size dan sebagainya kayak gitu-gitu. Tapi gua yang ngalamin itu tiap kali, dengerin, mainin, lama-lama fed up juga. Maksudnya aduh gitu kan. Nah gue butuh yang lebih, nah di samping itu juga orientasi gue saat itu mungkin sudah bukan beralih sih. Mencoba mengexpand gitu. Jadi gue lebih dengerin yang heavy stuff, khususnya Pantera gitu. Nah dari setupnya aja memang kedengeran
bunyinya tuh ya memang bukan Ya, cup gitu ya, kan. Dia memang orientasi itu pedal terus solid state amp gitu. Nah gue lebih memilih ke situ dan akhirnya terbukti gue juga lebih suka yang non cup dalam hal ini. Jadi ke solid state. Solid state. Nah, apakah pedal-pedal ini mewakili solid state tersebut? Bisa aja sih. Walaupun dia secara maunya pedal ini yang bikin tentunya mensimulasi cup amp. Ya. Makanya bahasa gue waktu itu dengan teman si Iga, kenapa gue pakai barang-barang ini bukan barang mewah Ya. gitu untuk ukuran gitar gitu. Tapi katakanlah gini, dia mau mensimulasi amplifier, Marshall, Mesa Boogie, Diesel. dan lain-lain. Tapi gagal, Ya. tidak sebagus yang merek yang tertentu itu, Ya, gitu kan? Justru karena gagalnya itu gue demen. Kenapa? Iya, karena memang justru karena dia tidak seperti cup. Kalau dia jadi seperti cup, Sama aja. iya kan gue juga nggak mau cup gitu. Justru karena itunya. Jadi empuk-empuknya ada, dia karena mau menuju cup gitu. Tapi dia kakunya ada. Nah itu sih alasan gue. Tuh. Kegagalan bukan satu tantangan. Iya. Nggak bunyi. Ya kan? Jadi karena gagalnya justru malah dikulik. Wah ini malah gagal nih. Iya. Buat orang yang kayaknya gagal nih kurang ini. Gitu. Iyalah kalau kita bandingkan dengan merek F, merek K gitu kan. Wah jauh lah ini kan. Itu 28 juta tuh ya. Itu udah ngeri sekali. Bukan itu gak bagus, gue pengen juga bro. Pengen juga bro gitu. Cuman kalau kita bicara yang tadi maksud gue gitu. Justru karena tidak bagusnya itu. Malah jadi nilai plus ya. Jadi gue malah demennya di situ gitu. Berarti kalau boleh dibilang era rekaman tadi Mas Ed bilang memang lebih menggunakan awalnya dari sampai album 170 pakai cup amp. Dari yang awal Jabrik. sampai 170 volts itu gue pakai ampli. Hanya di 170 volt itu gue sudah beralih ke solid state. Sebagian besar tuh solid state. Nah malah setelah itu Time to Rock sampai ke sini sampai album Edan itu udah software. Oke. Berbasis software. Nih coba ini sekarang pakai DIN, ya kan nih. Ini standar, ini standar ini mah. Tuning standarnya. Standar lah. Ya. Ini menariknya gini, memilih DIN ya, boleh bilang kita ngomong bentuk deh, kita bentuk shape-nya DIN. Ya memang karakter seorang Dimebag Darrell berarti boleh dibilang. Mas Ed tuh tiba-tiba kan dulu kita kenal Mas Ed dengan SG-nya selalu dan segala macam. Tiba-tiba bukan turnover, jadi kayak memilih DIN nih gara-gara kenapa Mas? DIN ini sebetulnya udah keinginan lama jujur, walaupun dia bukan utama. Ya. Jadi zaman waktu gue belum dengan Redix itu gue udah pengen banget tuh. Pertama gue gak ada duit. Oke. Nggak, karena jujur aja zaman itu gue habis dalam tanda petik duit gue itu di peralatan. Oke. Jadi dulu Piranti yang gue bilang rek tadi itu. Ya. Gue habis di power, habis di Bradshaw switch system. Bradshaw. Iyalah, zaman itu kan. Terus Eventide, H3000, S, Roland delay, digital delay, stereo delay. Wah, habis bro di situ. Masih ada tapi itu sekarang. Ada sebagian, sebagian lagi dikecilin. Oke, Dikecilin. Dikecilin tanda kutip ya. Dikecilin di sini, masuk dompet. Nah jadi boro-boro kepikir gitar. Makanya kalau lu lihat dulu, gitar gua tuh nggak banyak. Ya. Gitar gua cuma itu aja yang lu tahu lah gitu. Itu aja. Karena gue pikir itu sudah cukup. Ya. Karena gue lagi nyari yang sebelah sini nih. Nah semenjak gue ya sekarang alhamdulillah adalah tambah-tambahannya ya bisa lah gitu. Dapat lah ya bisa pakai DIN. Nah, tetapi ini tetap bukan gitar utama gue utama tetap yang ini. Jadi ini sebagai model yang memang gue iniin gitu kan. Ya, bahkan Nah, ini baru satu itu yang belakangnya gendut. Yoi, ini gue pakai buat variasi aja, buat seru-seruan aja gitu. Ini ngomong-ngomong Bradshaw-nya tapi udah dikecilin sampai masih ada? Belum. Oh belum, Bradshaw masih ada ya? Tadi sempat hampir gue kecilin tuh pas pandemik mulai tuh. Udah gue mulai tawarin tuh. Wah ini, tapi alhamdulillah ternyata ada pos lain masuk, gak jadi dulu. Tapi ntar nggak tahu nanti gitu kan. Ya nggak tahu nanti dikecilin. Tahu ya, bisa aja kan. Ribet, kalau ngomong soal ribetan mana Mas Bradshaw dengan sistem yang ini? Kalau bicara Bradshaw itu,
karena waktu itu orientasinya adalah rack, itu masalahnya jelas di weight berat ya, masalah di situ. Jadi kendalanya cuma di situ dan memang space juga karena harus lemari namanya juga kan, rack gitu. Tapi kalau kepraktisan untuk switchingnya jauh lebih mudah di situ. Oke, malah lebih mudah ya? Jauh lebih mudah karena semua ada di depan mata gitu. Kalau ini kan semuanya tersembunyi di dalam. Oke. Ya kan? Tersembunyi di dalam, lu harus decide dari awal dan lu nggak bisa kutak-atik. Ya. Kalau yang dengan Brazos system itu kan lu bisa individual on off secara manual. On the spot gitu. Nah, itu aja bedanya. Nah, yang menarik juga kemarin gue sempat ngobrol sama Mas Ed tuh mengenai direct box yang digunakan untuk monitor. Yang sempat Mas Ed bilang tuh ngajarin gue, lu coba gini lu, gini-gini. Nah, itu gue jadi itu sistemnya Mas Ed nggak perlu minta-minta ke operator kan untuk naikin ini gue apa gitu. Itu gimana sih maksudnya, Mas? Enggak, jadi sebetulnya kan bunyi yang kita kirim dari kita ini sudah jadi. Kita udah diedit di rumah dengan monitor standar flat ya. Flat. Asumsinya itu akan sama. Paling kurang lebihnya itu high sama low di adjust. Nah, kalau untuk di panggung situasinya kan kadang berbeda. Yeah. Nah, itu kalau kita pakai sistem monitor itu asumsinya kita sama dengarnya dengan di depan. Di depan gitu. Ya lebih pasti kita bunyi kita itu kayak gini gitu aja sih sebetulnya Bro. Jadi diminta ke situ juga yang directnya juga ya. Iya. Nah, ini gue buat gue yang nanya karena gue pengen belajar. Jadi lu juga bisa dapat ilmu nih. Jadi gini, kalau kita ngatur dari si digital effect ya kan untuk kita cari soundnya. Ya. Itu yang benar kita ke studio ngatur di sebuah di sebuah ampli di kabinet panggung atau kita dari speaker biasa aja. Maksudnya speaker flat biasa. Yang bener nih. Ya. Kalau lu bicara peralatan-peralatan simulasi, gua istilahnya barang-barang sekarang lu banyak kan simulasi kan. Itu sebetulnya memang sangat kurang tepat mengandalkan amplifier untuk menjadikan patokan. Karena justru kita harus mengandalkan simulasinya itu. Nah, yang kita pakai adalah speaker flat. Oke. Speaker flat di mana kita tahu oh ini bunyinya kayak gini nih. Kita maunya katakanlah kita mau pakai Marshall kayak gini, adjust EQ-nya kayak gini dan sebagainya ya, pakai speaker flat. Nanti di panggung itu dilempar ke depan udah pastinya bunyinya seperti itu. Ya, nah, masalahnya kan di panggung juga tidak sesimpel itu. Setup soundnya juga perlu dipertanyakan lagi tuh. Betul. Seberapa akurat. Contoh nih sebagai contoh, walaupun sekarang mungkin sudah lebih canggih lah orang-orangnya. Kita ingat zaman main dengan Sepultura? Yap. Ya kan? Waktu kita main di daerah dengan Sepultura, itu engineer bisa mindahin FOH-nya. Channel mixer house-nya FOH itu demi mungkin secara ukuran dia itu tidak tepat tempatnya. Oke. Nah, artinya sampai ke detail itu kan. Gue tidak mengatakan mereka selalu harus bagus ya. Cuman itu contoh nyata bahwa kadang kita tidak aware sama kayak gitu. Cenderung abai gitu. Apalagi yang job banyak mungkin kan. Jadi udah pokoknya nyala gitu. Nah, padahal setiap tempat itu perlu di-adjust, baik itu EQ dan lain-lain itu perlu di-adjust gitu. Nah, itu yang gue maksud, kalau itunya sudah katakanlah benar, harusnya apa yang kita dengar di rumah tuh juga benar. Ya. Itu sih intinya. Nah, kadang-kadang gue gini, gue setting di rumah pakai speaker flat nih, udah enak. Ya. Gue pakai ke speaker biasa, kita pakai latihan kan. Low semua. Ya, nah kalau untuk amplifier itu memang barang yang sangat berbeda ya dengan monitor yang kita tadi bilang itu full range itu beda. Jadi amplifier itu cenderung dia coloring. Nah, biasanya kalau gue itu ada tambahan EQ. Parametrik. Apa aja? Grafik, parametrik terserah, tapi grafik lebih cenderung lebih gampang. Itu untuk kompensasi karena dia bukan full range speaker, full range speaker gitu. Jadi kita high-nya kurang kita tambahin high. Dari situ ya. Gitu. Oke. Tapi tidak mengganggu depan. Itu sendiri buat yang di belakang aja. Asumsinya masuk return ya, Bang. Masuk return. Nah, berarti gue beli equalizer dong. Soalnya kalau kadang equalizer, Bro. Iya, kadang-kadang kalau lagi latihan akhirnya gue input dah ya. Mau enggak mau bisa di EQ kalau di input. Ayo tambahin. Benar tuh. Jadi ada EQ kan dulu biasa gue tambahin EQ tuh.
Equalizer. Equalizer. Ada yang mau sponsor? IQ. Lokalan juga nggak apa-apa. Ya, IQ. Nah, ada yang lo mau tanya nggak sebenarnya? Lu selama ini ikut Mas Ed, ada yang lo mau tanya ke Mas Ed nggak sebenarnya? Enggak, paling gua mau tanya, mungkin yang lain juga mau tahu juga ya. Ini Mas, idealnya sih dalam penyusunan efek itu kan ini ada wah, ada modulasi ya. Yang di depan duluan tuh apa dulu? Maksudnya apakah kalau kan zoom ini asumsinya distorsi ya? Yeah. Distorsi dulu baru bla bla yang lain-lain, atau wah dulu, apakah itu mutlak atau gimana tuh? Kalau mutlak nggak ada, udah pasti nggak ada. Walaupun mungkin waktu bikinnya memang sudah ada orang yang bikin itu nih harusnya ditaruh di sini di Belanda sebagainya. Iya. Kayak wah, memang dia di depan. Walaupun dia bukan paling depan pada akhirnya sekarang. Karena kalau yang paling depan tuh biasanya sekarang ini Wami. Wami yang elektronik gitu ya. Ini kan Wami juga, tapi ini Waminya elektronik. Nah itu harusnya paling depan karena berurusan dengan pitch. Nah wah ini jadi kedua gitu. Oh gitu, iya. Karena dia juga berkaitan dengan tone basicnya untuk mendorong distortionnya itu pengaruh dia. Nah itu aja sih, nggak ada kekhususan. Ini kayak phaser ini sebetulnya gue juga nggak tahu kalau secara teknisnya ya. Tapi efek yang berbunyi dari phaser ini semacam wah yang soft. Jadi wah yang bisa dikatakan auto wah tapi bukan auto wah banget gitu. Soft dia sifatnya. Jadi ada kayak wah-wahnya gitu tapi soft gitu. Kalau yang wah yang ini kan memang sengaja nih. Begini ya. Gue kalau main mah balik-balik udah cekuak. Wah gimana tuh kecekuak aja bang? Jarang-jarang dia main cekuak. Tapi ngaruh gak sih Mas? Ini gue gak tahu ya. Ini kalau kita ngomong kayak tadi gue bilang banyak orang yang lebih ini ke brand. Dari mulai pemilihan kabel. Atau bahkan ada yang sampai detail-detailnya. Posisi distorsi itu harus sebelah kanan. Jadi harus ini dulu kayak misalkan chorus dulu, apa flanger dulu, baru distorsi paling ujung karena ngaruh. Jadi gitu gak sih sebenarnya? Nah, itu. Ya, itu tadi sebetulnya gue bilang ya gini, itu sih baliknya ke kebutuhan si yang main ya. Tapi ke bunyi ngaruh? Pasti. Okay. Pengaruh bahwa itu bagus apa enggak itu balik lagi ke orangnya. Gue tidak mengatakan yang mana itu salah atau enggak gitu. Intinya sih kebutuhannya gitu. Kayak tadi ini kan kayak phaser ini kan gue pakai sebagai wah yang soft ya gue taruhnya di depan lah. Gitu. Nah sementara gue juga ada flanger yang gue taruh di belakang justru. Jadi ya itu contoh ini ada di dalam sini flangernya. Itu gue taruh di belakang karena memang dia lebih kepada efek thickening, alter efek thickening gitu loh. Itu dia tuh, kadang-kadang. Jadi bebas aja ya? Bebas aja. Sesuai kebutuhan lah, sesuai kebutuhan. Ya gue pernah gitu kan, dulu coba pertama kali beli mobil-mobilan tuh yang pakai koper abu-abu. Yang banyak banget. Koper abu-abu, legend bro. Legend tuh. Berbiji. Oh drive lu di sono distorsi. Kalau mau di sini beda jauh bunyinya, kepotong sama yang ini. Kepotong sinyal, bilangnya kan gitu kan. Nah itu sebenarnya sesuai kebutuhan berarti ya? Iyalah, kebutuhan gitu. Kalau masalahnya kalau kuping gue kayak sama aja gue taruh sini. Kalau kuping gue ya gitu. Sama aja coy gue taruh sini gitu. Nah kalau kabel-kabel tuh ngaruh gak sih Mas? Maksudnya dengan merek kabel tertentu atau mungkin jack tertentu dengan dia punya suara, dalam arti apakah merubah karakter atau merubah dB mungkin atau merubah memotong sinyal? Ada pengaruhnya, ada. Ngaruh ya? Gue gak bicara merek ya, gue juga tidak terlalu banyak tahu jenisnya. Yang gue tahu cuma 2 kabel selama ini, cuma Canary sama Mogami. Ya. Dalam ini Canary ini, terus dengan jack Nutric. Cuman jack Nutric ini gue tidak pakai di depan. Oh, jadi gue pakai itu di belakang. Gue nggak tahu nih, ini jenis apa nih? Gue juga nggak tahu mereknya apa, tapi intinya gue pakai yang ini. Karena gue anggap lebih soft, lebih enak aja gitu. Gue tidak tahu secara teknisnya, tapi gue anggap lebih soft, lebih warm kalau gue pakai ini ketimbang pakai yang ini. Ini Nutric juga Mas? Nah,
itu dia tuh gue kata mereka apa. Soalnya sekarang gue keder beli nutri di kota ya. Mana yang asli mana yang kagak gue keder. Toko ini 40.000, toko ini 70.000, toko ini cepat. Yang mana yang bener nih jadi nih. Jadi maksud gue tidak tahu sebabnya secara teknis ya. Gue tidak bisa bilang ini angka gini, angka gitu atau apa. Hasil dari bunyi aja. Itu gue bilang berbeda pasti. Ya. Nah tuh. Itu Ngaruh sih. juga. Ya, ya. Jadi buat para, gue kalau bilang para gitaris agak enak juga buat yang demen musik. Nih kan. Ya kan karena kan yang buat yang demen musik, para basis pun, para pianis pun atau semua pencinta musik nih, penikmat musik, pelajaran kayak gini tuh butuh sebenarnya. Kita ngerti dikit jadi kan oke, apalagi untuk para gitaris, mereka malah kan lebih jago. Wah, ini mesti begini. Tergantung kebutuhannya. Iya, kebutuhan benar-benar. Karena pada akhirnya dulu pernah gue baca di zaman dulu ya majalah Guitar World, gitar player gitu. Nah, salah satu gitaris terkenal dulu Neil Schon gitu pernah ngomong, Steve Lukather pernah ngomong. Gue dulu katanya punya cita-cita berlemari-lemari efek gitu kan. Ya. Tapi pas berjalan waktu gue main sering lama-lama makin mengecil gitu. Ya karena memang kebutuhannya gak segitu juga gitu kan. Nah itu contoh bahwa kayak gitu faktanya gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Ini teknis lagi. Oke, teknis lagi. Ya mungkin banyak juga yang mau tahu. Sekarang kan kalau yang sistem digital biasanya kan simulasi sudah ada tuh. Iya. Ya. Mungkin sesuai kebutuhan lagi ya. Apakah perlu lagi simulasi eksternal buat penambahannya? Bisa kita pakai simulasi eksternal bisa. Ya bisa ya. Bisa. Berarti sesuai kebutuhan. Soalnya ada yang nanya juga. Iya. Itu simulasinya dari efek atau ada yang tambahan lagi? Ya. Berarti kalau dari efek asumsinya mesti dimatiin salah satunya. Oke, nggak bisa nyala dua-duanya. Iya. Kalau sekarang sih secara umum semua efek sudah menyediakan itu. Ya. Direct out yang katakanlah sudah jadi bunyinya dengan segala simulasinya macam. Yang versi gembel Madrid RRC aja udah simulasinya bener sekarang? Iya. Itu sudah nggak bisa karena memang kepraktisan loh. Jadi ya lu main segitu banyak band gitu jam gitu kan. Betul. Waktu yang mepet. Kapan lu setting mic itu? Amat gitu kan. Bener. Nggak ada waktu buat itu. Nah itu tuh salah satu contoh gitu. Kadang dapat ampli yang Gembel. Speakernya udah digulung 8.000 kali. Udah bukan vintage 30 lagi tuh. Udah bukan Celesta. Mereka udah Celesta. Enggak. Ada lagi Ndra yang mau tanya Ndra? Cukup lah. Cukup ya? Nah mungkin dari Mas Ed nih terakhir nih. Sebenarnya dari Mas Ed sendiri, ada nggak yang mau Mas Ed sampaikan? Dalam arti kita ngebahas tentang masalah gear ya. Iya. Ya, mungkin buat teman-teman para penikmat musik ya. Kita nggak ngebahas gitaris juga boleh dibilang sangat membutuhkan informasi. Tapi untuk para penikmat musik ada yang Mas Ed mau sampaikan nggak khusus untuk gear setup? Gua kalau lu ada dana buat beli barang bagus. Barang bagus ya, Anjir. tanda kutip ya. Piranti yang bagus. Barang bagus itu. Kalau barang bagus beda lagi konotasinya. Maksudnya kalau lu ada dana, beli aja. Ya. Nggak apa-apa gitu maksud gue ya nikmatin gitu. Hanya memang maksud gue gini, segala sesuatu itu balik lagi ke kebutuhan sih. Ya. Kecuali kalau lu memang just strictly buat fun dan ada dananya, go for it man. Ya. Jadi kenapa kacang ya? Iya. Why not? Why not? Gitu. Kenapa kacang? Kenapa kacang? Why not? Iya sih. Oh, langsung loh dibikin kuda melengking. Mantap. Mas, thank you banget ya. Informasinya thank you banget, Ra. Thank you banget. Nah, jadi buat teman-teman semua, untuk teman-teman gitaris, teman-teman musisi, teman-teman penikmat musik segala macam, mungkin dapat ilmu banyak dari obrolan kita di Jamming Box Gear Talk hari ini. Dapat apa yang dikasih tahu sama Mas Ed bahwa semua tergantung kebutuhan, friend. Ya kan, kalau memang lu punya duit banyak, lu pengen beli yang brandnya banyak pun ya monggo-monggo aja. Tapi dengan brand yang sesimpel ini sebenarnya bisa dimaksimalkan. Iya, itu sih kuncinya. Ya, brand yang sesimpel ini dengan karakter yang kita butuh, ya butuh di situ. Lu misalkan cuman butuh main drive seperti ini, lu nggak perlu beli ampli yang sekian ratus juta pun nggak perlu. Bagi ini juga sudah cukup. Jadi sesuailah dengan kebutuhan yang kita mampu, yang kita pengen untuk karakter musik yang kita mainkan.
Iya, enggak. Kata orang, ada orang-orang yang bilang sound itu di tangan. Itu jawabannya yes and no. Gue bilang sih 50-50. 50-50. Iya jelas yang main pasti. Ya. Perangkat mendukung juga iya Ya. gitu. Jadi dari semua itulah gitu. Tuh, sumber suaranya juga menunjang. Nah, menanjung. jadi. Menanjung. Menunjung. Sumber suaranya menunjang. Permainan Walaupun menunjang. sound memang ada di tangan bener. Kayak gue yang main gitar belepetan. Wah, Ada di tangan dia. tangan gua. Cuman Buluk yang bisa kayak gitu. Gak ada yang bisa ngikutin main Iya. gitar belepetan. Cuman Buluk yang bisa kayak gitu. Sekali lagi thank you semuanya. Siap. Thank you buat yang sudah menonton Jamming Box. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Ya kan? Siapa kira-kira musisi yang akan gua ajak ngobrol yang lu pengen, ya kan? Silakan lu komen di bawah, ya. Untuk Jamming Box Gear Talk. See you. Ini yang sangat menarik ya. Ini luar biasa ini. Mungkin kalau gitaris-gitaris yang banyak duitnya dalam kutip, ataupun musisi yang banyak duit dalam sebuah floorboard itu pasti ada UPS, ya kan? Karena butuh yang namanya kalau misalkan ngecetrek dia nggak langsung mati tapi ada penyelamatnya, ya kan? Di sini penyelamatnya luar biasa, friend. Nih dia tuh, bu, Versi. PLN, Nah. pakai MCB coy Doskip. Gua aja baru tahu. Makanya MCB. Kalau kita ke toko listrik di MCB, bang, Betul. beli MCB yang Simple, warna Bang. oranye. Baik. Yang warna oranye itu merek apaan gitu yang Jerman. Klotz apa Klotz yang bagus. Ini yang standar PLN biru, friend. Yo, men. Ini siapa yang menemukan? Ini ada di rumah gua biasa ada teman yang Heeh. biasa bantu-bantu gua beresin urusan listrik dan Oke. sebagainya. Nah, gua punya nanya dia, "Bro, gimana caranya supaya ini barang gua aman kalau listrik mati tiba-tiba nyala gitu?" Heeh. Udah pakai ginian aja. Aman. Boleh ditiru ini. UPS berapa juta? Yo. Yang bagus. Ini cuman MCB dikasih itunya rumah sikring ya. Ya kan jadi penyelamat untuk piranti-piranti Betul, ini. betul. Ya enggak. Nah, oke ini terakhir dan Mas Ed kita kasih sedikit lik-lik sedikit Mas Ed. Gak ada lick bro, jadi ini cuman apa ya? Apa ya? Gak ada lick men. Ritem aja. Ritem. Itu doang sih bro. Mantap sekali. See you. Sampai ketemu lagi di Jamming Box episode berikut. Gear Talk.